Halo, assalamualaikum semuanya, sahabat MS Channel. Ini kita ketemu lagi di vlog perjalanan kami ke Banda Aceh dalam rangka mengikuti ujian Pak Suami ikut CPNS dan saya mengikuti ujian P3K ke Banda Aceh. Alhamdulillah, pas pula kami jadwal ujiannya itu kok bisa berbarengan ya di tanggal 10 November ini. Dan kebetulan di jam yang sama juga, di jam yang kedua. Karena hari Jumat memang ada dua ya, di sesi pagi dan di sesi siang. Masuk jalan tol Sini Banda Aceh. Wis cantik kali guys. Gunung-gunung semua guys. ini kami perdana ya ke Banda Aceh melewatin tol Sigli. Pemandangannya wow, nampak gunung-gunung ini. Tarifnya juga nggak mahal banget kok, cuman 42.500 ya teman-teman. Alhamdulillah ini kita sudah tiba di Banda Aceh. Langsung kami mencari lokasi ujiannya Pak Suami karena lokasi ujian saya juga udah tahu kan ya. Jadi kami bertanya-tanya di mana ujiannya, rupanya di sini ya. Alhamdulillah. Baru kemudian kita mencari hotel untuk kita mandi dan bersiap-siap untuk ujian. Karena bersamaan dengan PKA, wah kebetulan hotel-hotel semua hampir pada penuh ya. Nah, ini kami udah mau siap-siap ke lokasi ujian nih. Seperti biasa ya, suami istri ini kalau nggak ngevlog, nggak bicara di kamera tuh kayaknya nggak afdol ya. Dan lanjut kami juga melakukan sesi foto-foto. Selesai makan siang, karena waktu Jumatan sudah mulai mau deket, kami langsung mencari masjid nih di dekat lokasi ujiannya Pak Suami biar nggak jauh. Lalu saya naik angkutan lain untuk menuju lokasi ujian saya. Selesai ujian baru bisa nih kami berfoto-foto. Keesokan harinya kami berjalan-jalan menuju Sabang ya. Namun kami sarapan pagi dahulu nih. Tapi perjalanannya menuju ke pelabuhan itu macet, luar biasa macet, entah karena ada PKA, nggak ngerti juga ya. Sing penting kami mau liburan nih sambil menikmatin ya kan, karena masih ada Sabtu dan Minggu. Selama perjalanan yang diputernya cuma lagu Charlie Van Houten. Tiba di pelabuhan, kami membeli tiket ini ya untuk naik kapal. Mobil kami tinggal parkir di pelabuhan ya. Kami cari tempat parkir dulu nih. Ini harga tiket naik kapal ekspres ya teman-teman. Nah, duduk di sini kita sambil menunggu kapal ekspresnya sampai ya, dan kita menunggu giliran juga untuk dipanggil. Akhirnya tiba juga untuk naik ke kapal nih. Suami senang banget nih. Saking senangnya dia nggak sabar hingga terburu-buru tuh kepengen naik kapal. Karena ini memang perdana ya Pak Suami ke Sabang ya. Karena katanya belum pernah ke Sabang. Jadi kita sekalian jalan-jalan ya. Walaupun kita lagi ikut ujian CPNS dan P3K, tapi kita juga harus menikmati liburan ya. Kita manfaatkan waktu Sabtu dan Minggu. Kami benar-benar menikmati perjalanan. Wah, apalagi Pak Suami ya kan, happy banget dia. Soalnya ini yang pertama sekali. Berangkat guys. Sayang. Sudah mau tiba di Sabang ini, sebentar lagi kapal akan menepi. Nah, ini kita sudah menepi ya. Kita tinggal menunggu untuk turun ya. Setelah turun kita lanjut menyewa sepeda motor ya teman-teman. Di sini menyewa sepeda motornya murah kok. Alhamdulillah terjangkau lah dengan kantong kita ya. Karena perut sudah berontak bilang lapar, maka tujuan utama kami setelah tiba di Sabang itu yang pertama adalah mencari rumah makan yang enak tentunya ya. Nah, ini kita sudah dapat nih rumah makannya yang memang enak banget makanannya ya. Tapi saya lupa namanya. Karena ada turis dari Malaysia berarti enak nih. Makanya kami singgah di sini.
Hidangannya benar-benar menggugah selera ini, makanan khas Aceh loh. Dan suami sampai tambuh-tambuh makannya gila. Seneng banget melihat ekspresi suami yang makannya lahap, senang, terus tambah-tambah lagi. Wow, luar biasa. Habis mengisi perut, lanjut kita ke kilometer 0 nih teman-teman ya. Kita juga akan melakukan sesi foto-foto biar ada kenangannya. Nah, ini sebentar lagi kita sampai di kilometer 0 ya teman-teman. Di kilometer 0 ini banyak yang menjual oleh-oleh ya. Kalau kita mau beli oleh-oleh Sabang, nah di sini banyak. Ini hanya untuk foto-foto aja ya, karena hanya seperti monumen. Tidak ada yang lain-lain sih. Ini dia turis dari Malaysianya tuh, rame kan ya. Makin rame di kilometer ini karena ada turis dari luar. Edisi dokumentasi tetap harus ada dong. Lanjut kita menuju Iboh ya. Dan mulai kita menyewa pakaian untuk menyelam ya. Juga memesan kapal untuk kita seberang ke Pulau Rubiah. Bukan kapal sih, sampan atau boat ini ya sebenarnya yang harus kita sebut. Nah ini nih yang kami naikin nih. Sampai di Pulau Rubiah kami langsung nih menyelam nih ya. Pak suami sudah nggak sabar tuh. Mau melihat ikan-ikan nih teman-teman. Kira-kira ada nggak ya ikan duyung di dalam sini ya teman-teman. Begitu menyelam, nah mulai kelihatan tuh ikan-ikannya di dalam. Tetap ya Pak suami yang harus merekam, karena kalau dalam perjalanan itu bu istrinya biasanya lebih mempercayakan semuanya dipegang oleh Pak suami. Sebenarnya menyelamnya mau berlama-lama sih, karena wah kalau sudah main air tuh kami senang banget sih, terutama pas suami. Cuman kami tetap harus balik lagi ke Pulau Iboh ya. Kami naik kapal ini nih, boat atau sampan sih ini. Nah tapi bisa melihat ikan-ikan tuh dari situ. Dadah Pulau Rubiah, kami harus menyeberang ke Pulau Iboh. Semoga bertemu kembali ya, mana tahu ada waktu liburan lagi, kepengen deh balik lagi kemari. Nah sudah sampai di Pulau Iboh nih, alhamdulillah. Lanjut kita kembali ke pelabuhan ini ya. Pulangnya kita naik kapal lambat. Rame banget nih, dan kita dapat duduk di sini ya, yang terakhir pula. Tiba di Banda Acehnya malam nih. Mungkin orang-orang yang dari Sabang kepengen melihat PKA juga kayaknya ini. Wow, rame banget itu, lihat. Tentunya kami juga nggak mau ketinggalan dong mau lihat PKA, karena kan sebentar lagi mau penutupan PKA-nya. Jadi malam ini kami juga harus melihat. Nah ini kami sudah tiba nih di lokasi tempat PKA ya. Ramai banget, sampai jalan juga kadang nih bertubruk-tubrukan ini. Begitu banyak anjungan-anjungan. Nah terus yang kami cari tuh pasti anjungannya Kabupaten Aceh Tamiang ya. Nah ini dia, penuh ini pokoknya dengan dokumentasi kami, di mana tempat selalu foto-foto, itu tidak pernah terlewati ya teman-teman. Dari tadi saya bilangnya PKA itu Pekan Kebudayaan Aceh. Nah jadi di sini setiap daerah itu pasti menunjukkan kebudayaan Acehnya ya. Mereka menampilkan pakaian adatnya atau tariannya, ciri khas Aceh pokoknya ya. Nah di sini juga tersedia oleh-oleh ya, oleh-oleh khas daerah masing-masing. Kami rindu jajanan anak SD nih, Pak suami kepengen gulali, jadi kita beli. Ada perlombaan masaknya juga nih. Jalan-jalan ketemu dengan saudara pula di sini. Bertemu dengan abang sepupu, ponakan dan juga cucu. Wah, gini-gini saya sudah menjadi nenek. Karena bertepatan dengan PKA, ujian CPNS dan PPPK, akhirnya kami mencari hotel tidak dapat. Ya sudah, kami bermalam di sini nih di pom bensin. Sedih banget ya kan? Tapi bukan kami aja nih, mobil-mobil yang lain juga ada nih.
Lalu kami melanjutkan perjalanan, dan karena Pak suami juga belum pernah ke Museum Tsunami, maka kami pun memikirkan jalan-jalan kita kemana ya, yaitu ke Museum Tsunami. Mumpung lagi di Banda ya kan teman-teman, sekalian aja kita habiskan semuanya ya kan. Jam 9 atau jam 10 Museum Tsunami-nya sudah buka ya teman-teman. Giliran Pak suami ini ya yang berbicara. Nah, akhirnya masuk juga ke Museum Tsunami Aceh. Sudah lama tinggal di Aceh, baru ini pertama kali masuk. Ayo ikutin terus ya, kita lihat-lihat di Museum Tsunami Aceh, di dalamnya tuh ada apa aja, apa. Nah ini tiket. Lanjut kami membeli tiket, lalu kami masuk nih di sini, menyerahkan tiketnya. Dan yang pertama kita akan melewati lorong ini nih ya, namanya lorong tsunami. Kemudian mendapati tempat ini nih, layar ya, kayak TV-TV gitu. Nah, tapi ada penjelasannya di situ semua ya. Kita bisa baca kalau memang mau satu-satu tentang apa-apa aja. Nah, di situ nampak semua itu ya teman-teman. Ada banyak tentang potret-potret saat kejadian tsunami ya. Nah, di situ ada penjelasannya. Lanjut kita jalan lagi ke sumur doa di sini ya teman-teman. Kita akan memasuki ruangan yang berisikan tentang nama-nama yang mengalami kejadian di saat tsunami ya teman-teman. Ada ribuan nama di situ, dan kalau kita baca, wow, mungkin nggak akan sanggup lah karena ramai banget memang. Entah ribuan, puluhan, jutaan atau apa, pokoknya semuanya tersusun dengan rapi, nama-namanya di situ tertulis ya teman-teman. Saya kurang tahu pasti ya berapa. Nah, kalau di atasnya itu ada bertuliskan lafaznya Allah. Dari ruang sumur doa kita jalan lagi nih. Nah, di sini kita akan melihat tulisan Asmaul Husna ya, ini ya. Sampai di sini kalau kita melihat ke atas, kita akan nampak bendera dari mancanegara ya, tuh ada banyak tuh teman-teman. Nah, nanti kita akan foto juga tuh di situ yang ada batu bulat-bulat itu ya teman-teman. Lanjut foto lagi. Kemudian kita akan berjalan lagi dan melihat bingkai potret kejadian ini ya teman-teman. Luas banget ini teman-teman, dan memang yang dipajang ini yang hal-hal kejadian saat tsunami ya. Jadi banyak sekali kalau kita mau baca ya teman-teman. Nah, ini miniaturnya Museum Tsunami ya teman-teman. Ada juga di sini. Kalau dilihat dari sini luas ya teman-teman ya. Kira-kira kami sampai di tempat yang mana ini ya? Juga ada keterangan seperti layar TV nih ya teman-teman. Pak suami dia tidak melewatkan satu momen pun pokoknya ya. Dimana dia berjalan di situ dia terus melihat dan membaca. Tiap ruang yang kalau suami penasaran, kami pasti menghampiri ke sana karena Pak suami itu rasa ingin tahunya memang besar banget ya. Jadi meskipun ini yang pertama, jangan sampai ada tempat yang kelewatan kami lihat gitu. Bahkan kami juga menonton ini teman-teman, ada video tentang kejadian tsunami ya. Kami menonton di sini. Nah, ini mulai diputar nih video gempa tsunami-nya ya teman-teman. Inilah bumi Aceh yang pada tahun 2017 berpenduduk 5 juta orang. Aceh dikenal dengan nama Serambi Mekah yang terletak di ujung utara Pulau Sumatera sekaligus provinsi paling barat di gugusan kepulauan Indonesia. 26 Desember 2004, waktu hampir menunjukkan pukul 8 pagi di Aceh ketika gempa mengguncang tanah Rencong. Goncangan gempa dirasakan hingga 8 menit dan merobohkan sejumlah bangunan di Banda Aceh. Dalam tempo 4 tahun, BNR mencatat capaian rekonstruksi dan rehabilitasi yang mengantarkan Aceh ke kondisi yang bahkan lebih baik dibanding sebelumnya. Jalan pun diperlebar untuk memudahkan evakuasi. Tsunami sendiri adalah sebuah siklus. Apa yang pernah terjadi di masa lalu akan kembali berulang di masa depan. Kita semua harus belajar dan terus memelihara ingatan
karena pengetahuan tentang bencana akan menyelamatkan kita dari mara bahaya. Selesai menonton, kita lanjut lagi ya. Lihat-lihat tulisan ini yang dipajang nih ya. Itu semua kata-kata hadis ya yang ada dalam Quran dipajang di situ ya. Panjang ya teman-teman ya. Ini kita berjalan lagi untuk menuju ke ruangan lain ya ini ya teman-teman. Dulu saya pernah juga ke Museum Tsunami, tapi ini lebih bagus lagi sih. Semakin cantik museumnya. Lanjut kita memasuki ruangan replika ini ya, seperti kejadian tsunami yang tertinggal sisa puing-puingnya ya. Ada mobil-mobil juga yang udah rusak. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita memasuki ruangan ini nih teman-teman ya. Tetap ya, semuanya ada keterangan-keterangan ya di situ ya. Dan kita terus berjalan dan kita akan menemukan ruangan jendela masa lalu ya. Setelah kita dari sini nih, kita akan menemukan ruangan yang bertemakan tentang jendela masa lalu. Nah, kita masuk nih ke dalam sini ya. Tentunya kami juga tetap berfoto-foto di setiap tempat ya. Dan ini juga ada ruangan tentang perjanjian-perjanjian saat perdamaian ya. Di Helsinki itu ada nih foto-fotonya ya. Dan ada seperti surat kabar tentang jurnal perdamaian Aceh ini ya teman-teman. Dan di sini Pak Suami getol banget membacanya ya. Fokus banget bacanya ya Pak Suami. Dan Bu istri itu pasti happy banget ya kalau melihat suaminya seneng gitu. Nah next mungkin kita akan mengatur liburan-liburan berikutnya. Insya Allah mudah-mudahan ada rezekinya ya. Amin. Dan ini adalah ruangan terakhir yang kami lihat ya teman-teman, karena ada beberapa tempat ruangan yang ingin kami lihat ternyata kosong, mungkin lagi direnovasi ya. Jadi kami harus turun lagi ya dan istirahat sejenak di kafenya. Di sini ada kafenya juga teman-teman. Ini dia kafenya yang menjual cemilan-cemilan dan minuman-minuman yang ringan ya. Ada juga di sini yang menjual cenderamata ya teman-teman, khusus Aceh. And always kita tetap melakukan sesi foto-foto ya teman-teman. Dan terima kasih ya teman-teman telah menyaksikan video vlog perjalanan kami ke Banda Aceh dalam rangka ujian P3K dan CPNS ya. Sampai bertemu di vlog berikutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.